أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, Allah masih gerakkan hati kita untuk sama-sama hadir ke rumahnya ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita di antara banyak kewajiban kita yang lain. Tentunya kewajiban ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan, terbacakan, tersanjungkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 13 Sya'ban 1444 Hijriah. Allah masih berkenankan kita untuk kembali bertatap muka, bermuajahah, mendengarkan kajian ilmu. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mudah langkah kakinya hadir ke sebuah majelis ilmu, maka semudah itu pula langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan hal itu, insyaallah Allah akan penuhi janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, karena Allah tidak pernah mungkir janji. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan beberapa hadis dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, atau keutamaan bulan-bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 13 Sya'ban, insyaallah. Sama Ustaz dengan di atas? Sama ya? Kadang-kadang agak berbeda sedikit. Sama ya, alhamdulillah 13 Sya'ban 1444 Hijriah. Sya'ban ini kita ketahui adalah bulan yang ke-8 dalam kalender Qamariyah, kalender Hijriah. Hijriah itu berpatokan pada perputaran bulan. Kalau Masehi perputaran matahari. Qamariyah atau Hijriah itu sama. Maka kenapa Ramadan itu di bulan yang ke-9? Maka secara matematika sederhana, angka yang paling tinggi itu adalah 9. Maka setelah 9 tidak ada angka lagi, dia akan balik lagi ke angka 0, mulai lagi dari 0. Maka ini bisa kita fahami sebagai atau analogi ketika di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8, kita masuk kepada bulan yang 9, yaitu bulan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan kita ditempa, dihapus segala dosa kita, dimaafkan segala silap kita, maka kita akan kembali ke angka 0 kembali. Setelah satu bulan kita berpuasa, Allah ampuni dosa kita, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Lalu setelah itu kita akan, dalam hadis itu dijelaskan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah angka 9. Setelah angka 9 maka kembali ke 0 lagi di 1 Syawal. Lalu peristiwa-peristiwa besar apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Nah, ini alhamdulillah kita dapat ilmu pada sore hari yang berbahagia ini.
Ada beberapa peristiwa besar yang saya catat di sini yang berkesempatan saya sampaikan kepada kita semua untuk menambah wawasan keilmuan kita, terutama wawasan keagamaan kita. Peristiwa besar yang pertama adalah terjadinya perpindahan kiblat. Kita maklum atau ada sebagian yang belum maklum, belum tahu, tapi ada juga sebagian yang tahu. Kita tahu bahwanya selama ini umat Islam hanya punya satu kiblat, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, Masjidil Haram di kota suci Makkah. Kalau kita ingin mengkaji sejarah lagi, yang hari ini sebagian orang, sebagian besar umat Islam terutama di Indonesia tidak mengetahui akan itu. Ternyata Masjidil Haram itu adalah kiblat kedua dalam sejarah peradaban Islam. Jadi yang pertama di mana? Pertama kiblat kita umat Islam, terutama di zaman awal-awal perkembangan Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiblat kita adalah Palestina, Masjidil Aqsa, Al-Quds di situ. Tepatnya di Masjidil Aqsa. Dalam kompleks Al-Quds itu ada dua masjid yang hari ini dipropaganda oleh orang Yahudi Israel, laknatullah alaih. Mereka mempropaganda dibuatlah seolah-olah Masjidil Aqsa itu seperti yang kita hari ini searching di Google, maka akan keluar dia Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, maka akan keluarlah suatu masjid cantik berwarna kubah emas, berkubah emas, Rock of the Dome atau apa itu, Masjid Umar. Maka itu yang muncul hari ini. Sehingga anak-anak kita terutama orang-orang Islam itu salah satu daripada kerja mereka dalam perang Ghazwul Fikri, perang pemikiran itu adalah bagaimana mereka mengacau balaukan akidah kita, terutama akidah anak-anak kita tentang peradaban Islam itu sendiri. Jadi anak-anak hari ini boleh kita tes, kalau ditanya seperti apa Masjidil Aqsa itu, maka mereka akan jawab Masjidil Aqsa itu cantik berkubahkan emas. Padahal Masjidil Aqsa bukanlah itu yang digambarkan. Akan tetapi di kompleks tersebut ada dua masjid. Yang pertama Masjidil Aqsa di belakangnya, lalu kemudian ada Masjid Umar yang berkubahkan emas itu. Maka suatu saat nanti orang Yahudi Israel akan, tentu saja kita tidak membiarkan hal itu terjadi. Usaha mereka dari dulu sehingga pun hari ini terus dilawan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun Solomon Temple atau kuil Sulaiman menurut mereka, yang nanti di akhir zaman menurut kepercayaan mereka sang penyelamat atau juru selamat itu akan turun di situ, atau Al-Masihud Dajjal. Sementara orang Islam tidak mempercayai akan itu. Maka bapak-bapak saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat kita yang pertama itu Masjidil Aqsa. Berapa lama kita bertahan? Maksudnya di awal-awal perkembangan Islam, berapa lama umat Islam sholat menghadap ke sana? Itu dalam riwayat yang sahih ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17, tapi 16 berjalan 17 bulan lamanya. Jadi 16 bulan umat Islam di zaman Nabi SAW dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu barulah kemudian pindah setelah Nabi SAW minta dalam doanya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kata Allah, sungguh kami telah melihat engkau Muhammad berdoa setiap waktu, berdoa, ya Allah pindahkanlah kiblat ini. Itu Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah pindahkan kiblat ini. Lalu kemudian apakah Allah langsung serta-merta kabulkan doa Nabi? Tidak. Nabi tidak langsung berdoa, ya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak. Akan tetapi doa itu berlangsung. Nabi SAW berdoa, tapi 1 tahun 4 bulan kemudian atau 16 bulan kemudian baru dikabulkan doa Nabi SAW. Itu doa Nabi, Pak, tak langsung dijawab. Lalu bagaimana dengan doa kita hari ini? Kita minta langsung tak dapat. Sangat minim sekali akhlak dan adab kita. Nabi saja berdoa hari ini
16 bulan kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Al-Baqarah 144 ini. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Salatlah kalian menghadap kepada Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka salat menghadap ke sana. Maka sekalipun kita di atas kapal, di atas pesawat, maka sholat awalnya itu menghadap ke Masjidil Haram. Lalu kemudian arah kapal itu kajian fikih lagi ya. Kalau kapal itu berbelok kemana-mana, maka yang pertama itu dihitung sebagai kita menghadap ke Masjidil Haram. Nah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya adab dan akhlak seseorang ketika berdoa, maka hendaknya kita memperhatikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kadang-kadang mengabulkan doa kita. Ketika kita meminta satu hal, berdoa kita kepada Allah, maka langsung Allah kabulkan. Itu cara Allah yang pertama. Ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya muyassir fa inna kulla 'asir ladaika yassir. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Lalu ketika itu datang orang menolong, urusan kita jadi selesai. Kita dihadapkan dengan permasalahan, entah itu ekonomi, anak bandel, apa segala macam di pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu Allah datangkan seseorang untuk memudahkan urusan kita. Itu kabul doa kita saat itu. Maka itu cara Allah mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa, Allah kabulkan di saat itu juga doa kita. Ya Allah, angkatlah penyakit saya, hilangkanlah bening di kepala saya, minum potrek paramek hilang, sembuh dia. Alhamdulillah, berarti Allah langsung jawab doa kita. Kemudian ada cara Allah menjawab doa kita itu tidak serta-merta dikabulkan hari ini, tapi ditunda. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa minta kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Allah kabulkan itu setelah penantian selama 16 bulan. Maka bisa saja ketika kita minta hari ini, ya Allah, naikkan pangkat saya atau tambah gaji saya. Mungkin Allah tidak kabulkan, oh besok tiba-tiba, oh naik gaji, enggak. Tapi bisa saja itu terjadi. Lalu bisa saja Allah undur itu sampai waktu yang kata orang sekarang indah pada waktunya, ya. Karena Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Karena Allah kadang-kadang memberi kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita yang menginginkan. Kita ingin sesuatu tapi Allah tidak restui itu, Allah beri yang lain. Karena itu yang terbaik untuk kita. Sebuah analogi, seseorang yang pergi ke laut membawa sebuah perahu, lalu dia mancing. Ketika memancing itu tidak ikan yang didapatnya. Memang tujuannya mencari ikan, tapi pancingan pertamanya itu dia hanya mendapat sebotong kayu bulat seperti tutup botol. Lalu dia bilang, kenapa ini? Aku berdoa kepada Allah supaya diberikan ikan, tapi Allah kasih saya tutup ini untuk apa ini? Lalu kemudian perahunya terus berjalan, nabrak karang, bocor, hampir tenggelam. Ternyata Allah selamatkan dia melalui doa dia tadi yang dia minta ikan, tapi Allah berikan tutup kayu, dan kayu itu yang bisa untuk menangkal bocornya. Akhirnya dia bisa melanjutkan pekerjaannya mencari ikan. Barulah kemudian ikan-ikan itu Allah berikan rezeki dalam bentuk ikan belai. Nah, kadang-kadang Allah datangkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Saya minta ini, tapi kalau Allah beri yang ini ya, berarti itu yang terbaik untuk kita. Tapi kita tidak pernah tahu akan rahasia dan misteri yang Allah berikan kepada kita. Kemudian cara Allah mengabulkan doa kita yang ketiga adalah Allah tidak kabulkan sama sekali. Permintaan kita itu justru bisa melalaikan kita, dan Allah tidak ingin itu. Suatu kisah dalam riwayat yang sahih dikatakan ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Sa'labah yang setiap habis sholat selalu pulang karena kehabisan sarungnya cuma satu, sehingga harus berbagi dengan istrinya di rumah kalau tidak habis waktu. Lalu singkat cerita dia berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan saya dengan wasilah
doakan saya agar saya dijadikan orang yang berkelebihan, berkecukupan, sehingga saya kalau habis salat ya tidak langsung pulang ke rumah, tapi saya bisa bercengkerama bersama wahai Rasulullah untuk berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, kayakanlah Sa'labah, limpahkanlah rezekinya, berilah keberkahan dalam hidupnya. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah pun menjadi kaya, keajaiban pun terjadi. Domba orang kalau beranak 2-3 dia sampai lusinan. Wah, begitu. Jadi berkembang pesat bisnis Sa'labah. Lalu kemudian hari semakin sibuk dia mengurus hartanya yang semakin berkembang makin banyak, tidak ada waktu lagi untuk datang ke masjid. Ketika Rasulullah mengutus waktu itu Umar bin Khattab bersama sahabat yang satunya lagi untuk menunaikan meminta zakat kepada Sa'labah, kata Sa'labah, ini usaha saya. Ini usaha saya. Saya bekerja keras dan saya menikmati usaha saya. Satu kata, sombong. Kesombongan yang dilakukan. Dia tidak pernah ingat bahwasanya kekayaannya itu datang dari Allah dan berkat doa dari Rasulullah SAW. Lalu tak sempat lagi. Lalu Nabi menegur, ayolah datang ke masjid. Tak sempat Rasulullah, sibuk saya urus harta saya, terlalu banyak harta yang saya harus urus, sehingga tak sempat, tak ada waktu lagi untuk masjid. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, harta Sa'labah membuat dia jadi lalai. Akhirnya Allah miskinkan kembali hartanya, terbakar, kambingnya mati, usahanya tidak berkah. Lalu dalam kisah itu dikatakan yang tersisa hanya sehelai sarung yang dulu awalnya dia miskin. Jadi kesimpulan dari kisah ini, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tak ingin jadikan kita kaya, karena Allah lebih tahu terhadap diri kita. Karena kita ini diciptakan Allah. Mungkin kalau kita kaya, kita belum siap. Kita tak siap jadi orang kaya. Mungkin kalau kita kaya, kita seperti Sa'labah, tak lagi dengarkan kajian, tak mau lagi ke masjid, ya sombong dengan orang lain. Karena kita tak siap jadi orang kaya, maka doa kita tak dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang mesti kita pahami juga, kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam hadis Arba'in yang ke-10, Nabi SAW pernah bercerita bahwasanya zaman dulu ada seorang laki-laki dalam keadaan safar, dia berdoa agar dimudahkan urusannya. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, gitu kan. Ya Allah, permudahkanlah urusan saya, berikan rezeki dan segala macam. Ternyata di situ disebutkan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, tubuhnya penuh dengan daging-daging haram, atau dia kenyang oleh makanan-makanan haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak urutan-urutan itu Pak, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Arba'in yang ke-10 ini, yang perlu kita pahami adalah yang pertama, makanan kita mesti halalan, thayyiban. Itu satu faktor penentu doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minuman kita halal. Kalau haram, mungkin itu halal dari segi zatnya halal, tapi cara memperoleh makanan tersebut, apakah diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Kalau makanan itu halal diperoleh dengan cara yang haram, maka jatuhnya haram, maka doa kita tertolak. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pakaian haram, meskipun zatnya halal, tapi diperoleh dengan uang haram, uang pundi, uang cekok sana cekok sini, maka itu menjadi haram. Wa ghudhiya bil haram, perutnya dikenyangkan oleh makanan yang haram. Kita tahu itu haram, tapi kita makan juga, itu yang masalah orang hari ini. Fa anna yustajabulah, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mesti kita pahami. Jadi di bulan Sya'ban ini kiblat umat Islam pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bapak-bapak yang barangkali pernah berhaji, berumrah, berkunjung ke sebuah masjid di Madinah itu, nama masjidnya Masjid Qiblatain, artinya masjid dua kiblat. Bukan masjid itu kadang-kadang kiblat sini, kadang-kadang tidak. Tapi dulu Nabi pernah salat menghadap ke Baitul Maqdis, 16 bulan namanya,
dan lalu kemudian Rasulullah sampai pun hari ini umat Islam salat menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka masjid tersebut diberikan nama Masjid Qiblatain. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa yang kedua adalah turunnya perintah puasa. Al-Baqarah 183 ayat itu turun di bulan Sya'ban. Perintahnya turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam ila akhir, sampai akhir. Kemudian turun Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Qur'an Al-Ahzab 56 ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Perintah apakah itu? Perintah bersolawat. Yang sering kita dengar ketika seorang Bilal ingin menaikkan khatib, maka dia baca itu, ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru khatib naik. Itu Al-Ahzab ayat 56. Perintah untuk kita banyak-banyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah seiring wallahu alam tanda apa ini, anak-anak sekarang banyak senang, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, meskipun itu dalam bentuk nyanyian-nyanyian, tapi banyak yang memuji Rasulullah SAW di tengah-tengah terpaan badai musik-musik yang tidak sehat untuk anak-anak, terutama kaum muslimin. Itu seperti yang diviral-viralkan, entah lagu-lagu apa ya, banyak. Tapi alhamdulillah muncul seorang penyanyi dari Swedia, Maher Zain, dengan salawat-salawatnya, sehingga anak-anak hari ini senang ya. Ya man shallaita bi kullil anbiya, itu salah satu cara memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam riwayat sahih salawat Nabi itu ya singkat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Seperti yang kita lakukan pada saat kita sholat, itu dalam riwayat yang sahih. Namun pujian-pujian itu kepada Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Perintahnya innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bacalah sholawat kepadanya. Maka kata Nabi, bukan orang yang tak mau bersedekah itu orang yang pelit, bukan pula orang yang ada harta tapi tak mau berzakat itu orang yang pelit, kedekut, aji bakhil dan lain sebagainya. Tapi yang pelit itu adalah mereka yang ketika mendengar namaku, mereka enggan memberikan salawat kepadaku, mereka enggan membacakan salawat kepadaku, padahal mudah di mulut untuk mengucapkan. Ketika kita mendengar nama Nabi SAW, maka kita ucapkan salawat, entah itu dalam hati atau di. Nah, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain seperti lahirnya Sayyidina Hasan, menikahnya Sayyidina Husain, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Lalu apa saja keutamaan bulan-bulan Sya'ban? Ini hadis yang akan kita bahas secara singkat insyaallah. Yang pertama adalah bulan pengampunan. Selain bulan suci Ramadan, ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan Sya'ban dan tentu saja di bulan Ramadan. Maka daripada itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah kita memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa yang perlu disampaikan? Umur, rezeki, niat. Karena ada orang yang kalau masuk bulan Ramadan mulai dia sakit-sakit. Kan tipikal manusia ini kalau menyambut bulan Ramadan, ada yang ya biasa-biasa saja, ada yang tak senang, ada yang merindukan. Nah, ini tiga ini tipe manusia yang menyambut Ramadan ini. Yang pertama yang susah ya, terbayang ya, puasanya banyak kebutuhan, anak minta ini, istri minta itu, baju harus dibeli untuk lebaran apa segala macam, jadi beban dia, sehingga dia tidak menginginkan hadirnya Ramadan. Itu orang-orang yang merugi, beban bagi dia, terutama ya pecinta-pecinta makan lah, sehingga tidak bebas di bulan suci Ramadan itu. Yang kedua orang yang biasa saja,
Biasa saja tidak ada persiapannya. Oh, tak ada sibuk mengajarkan anak-anak. Nanti bulan Ramadan maka kita harus siap dada. Ya biasa-biasa saja. Kemudian terakhir, orang yang menghadap Ramadan itu penuh dengan kerinduan, mengharapkan itu untuk hadir. Maka waballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan itu. Yang pertama supaya Allah sampaikan umur, yang kedua rezeki, yang ketiga kesehatan dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Maka Nabi perintahkan kita supaya banyak-banyak kita baca salawat itu, baca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan selain bulan Ramadan. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai suara yang sangat merdu sehingga dia dijuluki keluarga Nabi Daud. Dia pemilik seruling Nabi Daud, tapi bukan dia pemain seruling, tapi dia memiliki suara yang baik sehingga Umar bin Khattab kalau jumpa dengan dia, ayolah ngajilah. Jadi Umar bin Khattab kalau setiap jumpa dengan Abu Musa al-Ash'ari ini suruh ngaji. Kenapa? Karena dengan bacaan yang bagus dia tadi ini, kami menjadi rindu dengan Rasulullah, kami menjadi rindu untuk terus mendengarkan lantunan Al-Quran. Di situ pengaruhnya, Pak. Maka dalam Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan baik. Jadi kalau orang yang bagus bacaan Al-Qurannya enak didengar. Maka Mish'ari Rashid Al-Aghasi, imam Masjid Besar Kuwait itu, kalau dia mengaji, saya menikmati di videonya, orang Muslim pun bisa merinding mendengar. Bacaannya luar biasa indah. Sehingga dakwah melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang bagus. Maka waktu saya menjadi panelis di acara MTQ itu, panitera. Jadi ternyata orang-orang yang sesama qari atau hafiz pada berkumpul itu enak, Pak. Mungkin itu maksud daripada obat hati, salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Enak, Pak. Ternyata kita kalau berkumpul dengan ahli-ahli hadis, ahli-ahli Al-Quran, ahli qari itu enak kita. Ketika mereka buka HP-nya, video call dengan kawannya, ayolah, coba jiharkah itu bunyikan, ngaji. Dalam HP itu ngaji, oh, Masya Allah, Allah, luar biasa. Jadi ngomongnya kalau dengan orang yang soleh ini ternyata positif. Mereka tidak bicarakan politik, mereka tidak bicarakan ekonomi, mereka tidak, tapi bicarakan keahlian mereka. Cobalah Al-Quran ayat ini, surat ini, juz sekian, ayat sekian, bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang tidak tahu apa-apa, rupanya berkumpul dengan orang-orang soleh itu enak. Tentram, adem ayem kita. Ada ilmu yang dia tidak tahu. Ini namanya nahwan, ini namanya bayati, apa segala macam. Cobalah bayati koror itu bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata saya mendapatkan mungkin ini makna daripada obat hati. Ada 5, salah satunya berkumpul dengan orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang salah, jadi salah kita. Dengan orang soleh, jadi soleh kita. Tapi berkumpul dengan orang salah, kita ikutan salah. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini suaranya enak, kata Nabi, dia ini pemilik seruling Nabi Daud. Lebih kurang seperti itu. Kalau kita ingin mengkaji silsilah para sahabat, Abu Musa al-Ash'ari ini nanti di kemudian hari melahirkan cucu cicit penggagas akidah Asy'ariyah. Kita mengenalnya dengan istilah Bapak Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari. Ash'ari itu dinisbahkan kepada kakek buyutnya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari ini penggagas akidah Asy'ariyah yang orang Indonesia menganut itu kebanyakan, terutama NU akidahnya Asy'ariyah. Apa pemahamannya? Pemahaman simpelnya seperti ini, Pak. Mereka atau kita dengan pemahaman tersebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dipungkiri oleh beberapa mazhab aliran tertentu yang mengkaji sifat 20, itu tidak syariah itu. Allah wujud qidam baqa mu'alafatu lil hawadisi yamu binafsi wa daniyah qudrat iradat. Itu waktu kecil saya diajarkan itu.
Allah itu wujud, ada. Qidam, terdahulu, baqa, kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsiri, ada dengan sendirinya. Itu sifat-sifat wajib bagi Allah 20 yang dikaji dalam pemahaman akidah Asy'ariyah. Dan orang Indonesia mengamalkan itu. Kalau ditanya Allah itu ada, ya ada. Allah itu wujud, ya wujud. Allah itu berdiri dengan sendiri, ya. Allah itu ada dengan sendirinya. Itu mazhab akidah Asy'ariyah yang digagas oleh cucu cicit daripada Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Kalau Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat pada malam Sya'ban. Allah melihat setiap malamnya, tapi pada malam pada malam nisfu Sya'ban itu, fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah akan ampuni segala makhluknya, manusia, illa li musyrikin, kecuali pelaku musyrik, kafir, syirik. Allah tak akan ampuni itu. Au musyahin, atau orang yang berkelahi, bermusuh-musuhan. Musyahin diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi musuh. Orang yang musuh, bermusuh-musuhan. Jadi pada malam nanti nisfu Sya'ban. Sekarang sudah masuk nisfu Sya'ban. Nanti kita jelaskan secara singkat ayyamul bid, hari pertengahan atau pertengahan pada setiap bulan itu seperti apa. Jadi Allah akan ampuni segala dosa makhluknya, manusia ini, kecuali di musyrikin, musyrik, kafir dan sebagainya. Au musyahin, atau orang yang tak bertegur sapa, yang berkelahi, bermusuh-musuhan, Allah tak ampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi bulan penuh dengan ampunan, Allah ampuni dosa kita, kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita selama 1 tahun belum diangkat, tapi diangkat kapan? Inilah dia, pada bulan Sya'ban. Dari Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid ini? Sahabat Nabi. Siapa ayahnya? Harisah. Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu Pak, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, itu namanya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji anak angkat itu boleh atau tidak dalam Islam, panjang kajiannya Pak. Jadi Usamah bin Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa Rasulullah? Jadi dia melihat Nabi di bulan Rajab puasa, di bulan Muharram puasa, Safar dia puasa, Rabiul Awwal Nabi puasa. Tapi puasa Nabi tidak sebanyak dia berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa wahai Rasulullah? Kata Usamah bin Zaid bin Harisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahru yughfalun nas." Bulan ini adalah bulan yang yughfalun nas, sering dilalaikan oleh manusia. Anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu berada antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan itu bernama bulan Sya'ban. Lalu apa yang terjadi dengan bulan Sya'ban? Kata Nabi, "Wa huwa syahru." Bulan Sya'ban itu adalah suatu bulan turfa'u fihil a'mal, di mana amal-amal kita diangkat ila Rabbil Alamin, kepada Allah Tuhan Rabb semesta alam. Jadi di bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'mal ila Rabbil Alamin, amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, dan aku senang, kata Nabi, maka aku senang ayyurfa'a amali, ketika amalku diangkat, wa ana sha'im, dan aku sedang berpuasa. Jadi ini secara tak langsung pesannya kepada kita, di bulan Sya'ban ini kita disunahkan, dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Untuk apa? Mengiringi amal kita. Kalau bahasa kita ini sekarang ini, tolong Pak, tapi ini tidak bagus ya. Tapi kalau kepada Allah itu baik. Selesaikan urusan saya, ada pelicinnya. Tapi itu di hadapan manusia tidak baik. Ar-rasyul murtash finnar, yang menyogok dan yang disogok finnar, dua-duanya masuk neraka.
Tapi kepada Allah, ketika amal kita diangkat, kita iringi dengan berpuasa. Mungkin Allah akan melihat kita, oh dia mengiringi amalannya dengan berpuasa. Jadi bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi setiap bulan Syaban dia banyak-banyak berpuasa karena di bulan Syaban ini amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu amal baik atau amal buruk diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit kita ulas tentang Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harisah, tentang anak angkat. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4, 5, kemudian 40, di situ dijelaskan bahwasanya posisi anak angkat bukan pelarangan secara mutlak, tapi boleh mengangkat anak, tapi dalam hal perlu kehati-hatian. Yang pertama yang harus kita pahami, di sini saya catat, anak angkat macam manapun tidak bisa dinisbahkan. Hari ini orang banyak menisbahkan kepada yang mengangkat. Dia angkat seorang anak, lalu kemudian anak itu dibuat bin dia, dikakak, dirapor, banyak kejadian lah. Nah, nanti susahnya di mana? Di kantor KUA ketika akan menikahkan itu. Kamu anak siapa? Tak bisa ayahnya menjadi wali, maka terpaksa wali hakim. Itu yang perlu kita pahami tentang anak angkat. Tidak boleh, haram menisbahkan anak angkat kepada kita yang mengangkat anak tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, anak angkat tidak ada hak waris kecuali wasiat ayahnya. Kalau saya mati nanti kasih situ sekian. Tapi tidak boleh lebih daripada seperempat daripada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian anak angkat tidak bisa menjadi mahram sampai kapanpun. Kalau dia laki-laki, dia tak boleh bersentuhan dengan ibu angkatnya karena bukan mahram. Kalau dia perempuan, dia tak boleh berpeluk-peluk, bercium-cium dengan ayah angkatnya karena bukan mahram. Bahkan seorang ayah boleh menikahi mantan istri dari anaknya laki-laki. Boleh menikah dengan anak tersebut karena memang tidak ada hubungan darah. Maka menurut fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengangkat anak itu jika ingin menyelamatkan dia dari kemiskinan, pendidikannya kita biayai, hidupnya kita biayai, untuk dia supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, maka itu boleh. Namun batasan-batasan ini tidak boleh dirubah sama sekali. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya yang perlu diperhatikan di bulan Syaban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak kita berzikir, membasuh lidah, melatih supaya nanti terbiasa sampai ke bulan suci Ramadan. Ada satu zikir yang ringan di mulut, pahalanya berat. Itu lafaz la ilaha illallah. Itu ringan, Pak. Itu kenapa? Man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Kenapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Karena itu ternyata lafaz yang paling mudah di antara semua lafaz ada di seluruh dunia ini. Tanpa perlu menggerakkan dagu, hanya membutuhkan lidah, maka orang di akhir hayatnya ketika sakaratul maut pun dengan bimbingan talqin orang hidup bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, selesai. Kalau subhanallah perlu banyak otot bergerak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, berat. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa bergerak sedikit pun, lafaz itu. Itulah kasih dan sayangnya Allah kepada kita, supaya kita banyak melafazkan la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi dijelaskan makna la ilaha illallah ini yang disunnahkan atau perlu banyak-banyak kita berzikir dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ini. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ya Musa, wahai Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya 7 lapis langit, wa amiruhunna, dan seluruh penghuninya, ghairi, kecuali aku, karena Allah memang tak menghuni, Allah bebas tempat. Wal ardis sab'a, dan 7 lapis bumi, fi kafatin, pada sebuah timbangan,
Wa la ilaha illallah fi kafatin, pada timbangan sebelahnya. Ini langit, bumi beserta isinya selain Allah di satu timbangan, dan lafaz la ilaha illallah di timbangan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malat bihinna la ilaha illallah, maka jauh lebih berat la ilaha illallah. Turun dia, langit bumi naik, saking beratnya lafaz la ilaha illallah kalau diterima. Itulah kenapa, mohon maaf, orang-orang suluk apa segala macam itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga seolah-olah putar itu tasbih sampai ribuan kali. Ketika saya bertanya, ya Syekh almarhum Buya Somad, kenapa mengucapkan la ilaha illallah begitu banyak, untuk apa? Wahai ananda, anakku, la ilaha illallah itu kalimat yang utama. Jika di antara 1000 tadi, karena kita manusia ini tempatnya salah dan lupa dan banyak lalai, di antara 1000 itu tadi dapat 1 saja yang dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Bagaimana dengan kita mengucap la ilaha illallah Pak, sambil bergerak ini gigit anak aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, marah kita pada anak kita. Mana itu akan dikabulkan oleh Allah? Nah, sementara orang yang berzikir sampai ribuan kali pun dapat berharap 1 saja diterima Allah, jadilah. Karena 1 itu lebih utama daripada bumi, langit beserta isinya. Maka amalkan la ilaha illallah, basahi lidah kita dengan la ilaha illallah. Lalu kita bahas sedikit dengan waktu yang singkat. Ayyamul bid. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi, an Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shamu thalathati ayyamin shamud dahri kullih. Puasa 3 hari pada pertengahan setiap bulan, maka itu lebih utama atau pahalanya sama dengan seperti puasa sepanjang tahun. Maka inilah puasa ayyamul bid. Puasa di tengah-tengah setiap bulan, masuklah di dalamnya nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Ayyamul bid itu, ayyamun itu artinya hari-hari, bid itu artinya putih. Abyad asal katanya, bid putih. Kenapa puasa putih? Puasa mutih kata orang Jawa. Karena puasa itu dilakukan tanggal 13, 14, 15. Kenapa putih? Karena biasanya kalau tak tertutup awan, bulan pada malam hari 13, 14, 15 pertengahan bulan itu dia akan terang benderang. Bulan purnama lah. Air laut pun akan bono, kampar itu pun besar Pak, tanggal-tanggal segitu. Maka disebut dengan ayyamul bid, puasa mutih atau puasa putih. Kalau orang Jawa itu bukanya itu hanya pakai nasi putih saja makannya. Tapi kita yang puasa sajalah. Maka mari kita bersama-sama puasa besok. Kalau tadi tidak sempat, mungkin besok bisa, karena tidak mesti 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Ya, tak puasa pun ya tidak apa-apa juga, karena sunnah kan. Tapi kita mendapatkan pahala yang besar, yang luar biasa. Dapat 3 kali sehari, 3 kali dalam 1 bulan, itu alhamdulillah. Itu pengertian daripada ayyamul bid. Saudara, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa keutamaan bulan-bulan Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena 2-3 hari ini di WA, di grup WhatsApp, di Facebook apa segala macam, orang meninggal terus Pak, paling banyak. Terusan sampai 2-3 kali orang meninggal. Nah, itulah makna Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Salah satunya, sampaikan umur kami, rezeki kami, kesehatan kami, sehingga kami bisa menjalankan Ramadan. Minallah musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.